bersama Bang Aksal di sini kita akan bahas atau ngobrol bareng tentang peran new normal di masa pandemi ini bagi perekonomian Indonesia tentunya. Dan serius gue masih takut banget nih untuk beraktivitas di luar rumah karena kita nggak tahu kan siapa-siapa aja yang kita ketemui ke depan atau di luar rumah gitu. Dan buat Bang Aksal, udah bisa berdampingan kah dengan kondisi ini atau new normal ini atau masih sama seperti kayak Ken di sini? Sudah bisa dikatakan bisa berdampingan dengan COVID-19 ini. Sebab COVID-19 ini sudah hampir memakan waktu 1 tahun dan insya Allah saya bisa sih beradaptasi dengan COVID-19 ini. Dan tentunya kita menggunakan protokol kesehatan ya Bang. Wah, Dan tentu. buat kalian juga tentu harus patuhi protokol kesehatan. Baik Bang, nah bicara tentang new normal ada tagline atau pendapat dari Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi. Halo Bapak Jokowi, kamu mendengarkan? Dia mengatakan produktif dan aman COVID. Nah, bagaimana pendapatnya Bang? Dan bagaimana merealisasikan produktif di COVID ini? Nah, gimana tuh? Kan di produktif kita tentunya ada berinteraksi dengan orang banyak, bersosialisasi dengan orang banyak untuk menghasilkan produksi kita. Dan bagaimana untuk dapat merealisasikannya tuh? Yaitu produktif di masa pandemi. Wah, ini soal ngomongin produktif pada masa pandemi ini. Ya, produktif pada masa pandemi ini ya terutama sekali kita uh, menjalankan protokol kesehatan. Iya. Ya, itu pertama kali yang paling umum sekali itu seperti pakai masker atau saat keluar menggunakan hand sanitizer atau bahkan kita nih punya gejala penyakit nih kayak flu, batuk, suhu tubuh yang sudah tidak memungkinkan, lebih baik di rumah saja deh. Soalnya kita lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Terus kita jaga jarak juga nih sama orang nih 1 meter gitu. Nah itulah pentingnya protokol kesehatan. Setiap bahasan dan kembali lagi ke protokol kesehatan yang harus penting. Dan yang membuat kita serba salah, bingung berbuat apa. Nah seperti Bang Aksal bilang tadi, buat apa sehat tapi ekonomi lemah kan? Sama aja bohong, menjadi haluan nih bagi para pengusaha di menengah ke bawah. Iya, menengah ke bawah. Dia tetap bekerja di samping tidak memperdulikan kesehatannya gitu. Dan bagaimana sih Bang buat pengusaha UMKM yang melakukan aktivitas ekonomi yang mengharuskan berinteraksi dengan orang banyak? Dan di situasi Covid ini apakah mereka merasakan manfaat dari kebijakan new normal ini atau mereka mendapatkan dampak buruk dari kegiatan ini setelah PSBB? Wah, dikatakan meningkat tidak terlalu meningkat sih, tapi alhamdulillah bisa menjalankan usaha mereka dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut. Kayaknya beli harus menggunakan masker atau ngantri dikasih jarak. Itu cukup sih untuk meringankan mereka karena kan sebagian besar orang yang membangun usaha ini itu Mereka penghasilan bergantung mereka, pada penghasilan mereka tersebut, mata pencarian. Betul sekali. Dan tentunya kan UMKM ini kan sudah ada nih media online gitu kan, jadi Iya benar. dimasukkan dalam entah itu Instagram ataupun toko online lainnya, jadi hanya kurir aja yang handphone klik aku pilih ini jadi kita pembatasan orang juga kan ya dapat membatasi dilakukan. social distancing juga, dan itulah guna kurir tersebut, jadi tidak jumpa banyak orang. Benar. Menurut aku sih gitu aja. Dan buat Bang Asal yang statusnya sebagai mahasiswa aktif namun karena ada si Kororo ini nih para mahasiswa atau mahasiswi diharuskan melakukan aktivitas pembelajaran daring atau dalam jaringan. Itu boros nggak sih Bang? Apa? Itu boros nggak sih? Wah, dikatain boros sih iya, soalnya kan kita menggunakan via Zoom karena itu tatap muka, video call ya kan. Biar hemat gimana tuh Bang? Atau ada dapat kuota gratis di samping ekonomi kita yang menurun? Alhamdulillah itu ada dikasih kuota gratis dari Kemendikbud. Wah, ada ya ternyata. Ada. Itu sudah bisa dikatakan membantu kita lah untuk melakukan pembelajaran dalam jaringan ini, atau disebut daring tersebut.
Dan semoga saja COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa bertatap muka lagi dengan dosen-dosen yang lainnya atau teman-teman yang lainnya, dan ekonomi pun bisa kembali dengan lancar lagi. Amin. Amin. Ini rindu teman, rindu nyontek, atau rindu dosen yang cantik gitu? Gimana tuh bang? Rindu semua ya bang? Pokoknya aktivitas kuliah dirindukan, apalagi bersosialisasi sama teman. Iya, Daripada daring itu kayak kita nggak nyata gitu kan bang? Nggak nyata. Iya benar-benar. Nah buat pertanyaan terakhir nih bang. Boleh. Terakhir, tapi untuk di sini aja, tapi untuk kedepannya kita pasti jumpa lagi ya bang. Pastinya. Pasti. Amin. Amin. Harapannya gimana nih bang bagi perekonomian Indonesia ke depannya? Siapkah kita berdampingan dengan Kororo ini atau COVID-19 di new normal ini sebagai napas baru bagi kehidupan Indonesia, atau kita ada kebijakan lain yang harus kita sampaikan kepada pemerintah? COVID-19 ini cukup di tahun ini saja, karena COVID-19 ini membuat kita semua sengsara, ekonomi menurun, adanya Gangguan dari aktivitas sosial kita. ya, aktivitas sosial kita, dan Bahkan ekonomi pun ikut berdampak dari adanya COVID-19 ini. ini. Wah, luar biasa cepat. Abis aja lah COVID ini bang. Iya, Nggak tahan karena aku itu. lagi bang. Udah Karena gatal badanku dugem bang. Intinya gitu sih, cukup di tahun ini saja karena sangat merugikan kali untuk kita semua. Dan terima kasih buat Bang Aksal atas semua jawabannya dan mau mendengarkan semua ocehan kami. Dan buat pendengar sahabat boba di rumah, terima kasih udah mendengarkan ocehan kita berdua Bang Aksal, karena ini bermanfaat buat kita semua tentang perekonomian. Wah, nggak kerasa nih kalau obrolan kita udah cukup sampai di sini ya. Dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast Boba bareng aku Ken Adisya dan Aksal Putra Lantara. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat ya. Dan sampai jumpa lagi di Boba selanjutnya. See you, bye.